Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Diki di channel SDIT Miftahul Ulum. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Baik anak-anak, sudah tidak sabar kan? Oke, kita akan segera masuk ke materinya. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran ke-1. Organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah ia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena mereka memiliki organ gerak yang sangat kuat, kata Pak Rudi. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari lincah seperti itu ya?" tanya Edo kepada Pak Rudi. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci seperti hewan lainnya, hampir sama dengan organ gerak manusia. "Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Begitu Edo menyimpulkan pernyataan dari Pak Rudi. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan dapat menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam, tidak dapat membentuk suatu pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan.
Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, hal tersebut akan membuat tulang menjadi bergerak. Baik, dari paragraf yang telah Bapak bacakan, kita akan berlatih menentukan ide pokok. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersebut tersusun dari ide atau gagasan ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa ya ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Mari kita lihat contoh yang ada pada paragraf pertama. Ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu dilanjutkan oleh kalimat berikutnya yang merupakan kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Fungsi kalimat pengembang adalah untuk menjelaskan maksud yang terkandung pada ide pokok. Mari kita berlatih untuk mengisi beberapa kolom yang ada pada halaman keempat. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Baik, kalian bisa melihat paragraf yang ada di halaman 3. Kalian perhatikan paragraf kedua. Coba kalian temukan ide pokok yang berada pada paragraf kedua. Ya, ide pokoknya terletak pada kalimat pertama. Kalimatnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Artinya, kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat pengembang atau kalimat yang menjelaskan ide pokok yang berada pada paragraf kedua. Selanjutnya, kalian perhatikan paragraf ketiga. Ayo temukan ide pokok yang ada di paragraf ketiga. Ya, betul sekali. Ide pokoknya masih terdapat pada awal paragraf atau kalimat pertama, yakni organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Lalu kita beralih ke paragraf keempat. Di paragraf keempat, kalimat pokoknya atau ide pokoknya masih terdapat pada awal paragraf. Silahkan kalian perhatikan paragraf kelima. Ya, betul. Di paragraf kelima pun, ide pokoknya masih berada pada kalimat pertama. Kalian bisa menuliskan kalimat pengembang yang ada pada paragraf kedua sampai kelima. Oke, sekarang kita akan belajar menuliskan sebuah paragraf dari ide-ide pokok yang telah disiapkan. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalian boleh berbeda jawaban dengan Pak Diki. Ini jawaban yang Pak Diki buat. Pak Diki menempatkan ide pokoknya pada kalimat pertama. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Nah, ini adalah kalimat pokoknya. Sisanya adalah kalimat pengembang, yang maksud dan fungsinya adalah menjelaskan ide pokok. Kalian boleh menuliskan tidak sama dengan Pak Diki.
Silakan berkreasi dan berinovasi. Untuk ide pokok yang kedua, Pak Diki menuliskan seperti ini. Masih sama, ide pokoknya masih terdapat pada kalimat pertama. Nah, untuk ide pokok yang terakhir, silakan kalian menuliskan sendiri sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, baru saja kita belajar bersama-sama tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1 mengenai organ gerak hewan. Menyenangkan bukan? Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.